Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Iwan Manjai, kuliah di Universitas Budi Dharma Medan, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini teman-teman saya akan mempresentasikan tentang materi mikroprosesor. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Sejarah mikroprosesor. Mikroprosesor pertama pada tanggal 19 November 1971, mikroprosesor yang pertama itu adalah 4004 atau 4 bit. Berisi 2300 transistor yang dapat mengolah 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz. Transistor pertama diciptakan pada 23 Desember 1947 oleh John Berde, Walter Brittain, dan William Shockley di Bell Laboratories. 12 September 1958, Jack Kilby membuat IC osilator sederhana 5 komponen yang diintegrasikan. Intel 4004A pertama, awalnya 4004 digunakan untuk kalkulator saintifik merekam Busicom. Kemudian insinyur Intel menyadari bahwa rancangan chip tersebut bisa digunakan untuk beberapa tujuan atau multi-purpose, sehingga terlahirlah mikroprosesor pertama. Intel 8008 dirancang dan dibuat oleh Intel dan diproduksi pada bulan April tahun 1972. Versi awal dari 8008 berjalan pada 0,5 MHz meski lebih lambat dari 4004, namun 8008 memproses 8 bit data. Dirilis pada 1974, penyempurnaan dari 8080 dikemas dalam bentuk DIP 40 kaki, mempunyai memori sebesar 64 KB, baik dalam bentuk ROM maupun RAM. Kecepatan 2 MHz dianggap sebagai rancangan prosesor mikro atau mikroprosesor pertama yang benar-benar dapat digunakan atau bermanfaat. Tahun 1975 sampai 1976, penyempurnaan dari 8080 buatan Intel perangkat instruksi yang lebih besar, kemampuan lebih tinggi, perangkat keras lebih sederhana, mendukung perangkat lunak. 8080 kecepatan 2,5 MHz dan 4 MHz. Up to 6 J80B and 8 MHz atau J80H. Tahun 1978, Intel mengeluarkan up 16 bit 8086. Memiliki kelebihan instruksi transfer data lebih luas, dapat melakukan operasi aritmetik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun menangani memori 1 MB dengan 20 bit saluran address atau bus dan 16 bit saluran data secara multiplex. Mikroprosesor 8286 pada tahun 1984, belakangan diperkenalkan mikroprosesor dengan kecepatan clock 8,10 dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC AT dan yang telah menjalankan MS-DOS kelak menjadi standar PC selama hampir 10 tahun. Sebuah mikroprosesor 8386, sebuah chip 32 bit dengan 200
75.000 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Komputer melambungkan IBM dengan PC yang didasarkan pada 8386 1987 via teknologi didirikan di Fremont, Calif. Mereka akan menjual chipset Core Logix X86, mikroprosesor 8486 pada tahun 1989 atau 8486 diluncurkan dengan 1,2 juta buah transistor dan built-in match koprosesor. Intel telah memprediksi pengembangan prosesor multicore suatu saat pada tahun 2000-an. Intel Pentium prosesor. Pada tahun 1993, transistor 3,1 juta, prosesor 66 MHz Pentium dengan teknologi superscalar diperkenalkan. Prosesor Intel Pentium Pro dirilis pada tahun 1995, prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Proses ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Prosesor Intel Pentium 2. Pada tahun 1997, Intel meluncurkan teknologi prosesor 64 bit. EPIC. Ia juga memperkenalkan MMX Pentium untuk aplikasi prosesor sinyal digital yang juga mencakup grafik, audio, dan pemrosesan suara. Intel Celeron prosesor. VIA mengakui isi Kyrix Core dan Kentaur teknologi pembuat prosesor X86 dan X87 koprosesor. Intel Pentium 3 prosesor. Prosesor Pentium 3 merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. Intel Pentium 4 prosesor. Pada tahun 2000 debut Pentium 4 dengan 44 juta transistor. Prosesor Pentium 4 merupakan proses Intel yang kecepatan prosesornya mampu menembus kecepatan hingga 3,06 GHz. Intel prosesor dual core. Prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MIB atau 1 MB L2 CC pada tiap core, 800 MHz FSB, dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz, 3,0 GHz, dan 3,2 GHz. Pada prosesor jenis ini juga disertakan dukungan Hyper 3D. Intel prosesor Core 2006. Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Duo di bulan Juli. Intel prosesor Core 2 Quad 2007. Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Quad di bulan Januari. Prosesor untuk tipe desktop yang digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia miliki. Memiliki dua buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB L2 CC atau sampai dengan 4 MIB yang dapat diakses tiap core.
1,06 GHz, front side bus, dan thermal design power atau TDP. Perbandingan mikroprosesor. Teman-teman dapat lihat sendiri pada gambar jenis-jenis mikroprosesor. 1. Mikroprosesor Intel 4004 chip 400 dan 8008. 2. Mikroprosesor Intel 8008 tahun 1974. 3. Mikroprosesor Zilog 80 dan Motorola. 4. Mikroprosesor Intel 8386 tahun 1993. 5. Bentuk Intel Pentium 3 Internet. 6. Layout mikroprosesor Intel Pentium 4. 7. Intel Pentium 4 Extreme Edition 3,73 GHz. Sistem prosesor dan arsitektur komputer, arsitektur prosesor. Teman-teman dapat melihat pada gambar bentuk prosesornya. Arsitektur sistem komputer. Ada sejumlah tingkatan dalam kita mempelajari konstruksi dan organisasi sistem komputer. Perbedaan paling sederhana di antara tingkatan tersebut adalah perbedaan antara hardware dan software. Kita bisa memandang hardware sebagai tingkat komputer yang paling bawah dan paling dasar, di mana pada hardware ini layer software menggunakannya dan mengontrolnya. Hardware ini mendukung software dengan memberikan atau menyediakan operasi yang diperlukan software. Hardware dan software merupakan tingkatan sederhana arsitektur komputer. Hardware level, layer perangkat fisik, layer logika digital, layer mikroprogramer, layer mesin, layer sistem operasi, layer software urutan atas, layer aplikasi. Organisasi fisik komputer. Merancang dan membangun komputer baru dari awal adalah proses yang mahal. Juga biaya komponen per unit akan tinggi jika komponen tersebut tidak memproduksi secara massal. Faktor ini menyebabkan sebagian besar pabrikan komputer mengkonstruksi komputer mereka dari kombinasi komponen standar yang bervariasi. Prinsip modular, construction atau konstruksi modular. Ini berlaku bagi berbagai tingkatan desain. 3 bentuk konstruksi yang sedikit berbeda adalah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bagian A, komputer single chip. B, komputer single board. C, komputer multi-board based. Nah, teman-teman dapat memperhatikan pada gambar sistem yang didasarkan pada 2 bus. Nah, gambar kedua, gambar sistem lain yang didasarkan pada 2 bus. Prosesor. Prosesor terdiri atas 2 elemen utama, yaitu A. Control unit atau CU. B. Arithmetic and Logic unit atau ALU, disingkat dengan ALU. CU dan ALU beroperasi bersama dengan sejumlah komponen prosesor tambahan. Semua komponen prosesor tersebut seluruhnya elektronik. Fungsi prosesor adalah bagian A atau 1 untuk mengontrol penggunaan penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. B. Untuk mengontrol rangkaian operasi. C. Untuk memberi perintah kepada semua bagian sistem komputer. D. Untuk menyelenggarakan pemrosesan. Gambar rincian prosesor bisa teman-teman perhatikan sendiri. Unit control. Unit
control adalah pusat syaraf komputer. Ia mengkoordinasikan dan mengontrol semua operasi hardware, yakni operasi unit periferal, memori utama, dan prosesor itu sendiri. Cara beroperasinya dengan berurusan setiap instruksi secara urut dalam operasi dua tahap yang disebut fetch execute cycle atau siklus jemput jalankan. Unit control secara otomatis menangani instruksi secara urut seperti urutannya dalam penyimpanan utama. Ia melakukan ini dengan menggunakan register yang disebut program counter atau PC atau sequence control register atau SCR yang menyangga alamat lokasi instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Unit aritmetik dan logik atau ALU. ALU mempunyai dua fungsi utama. A. Ia menyelenggarakan operasi aritmetika, misalnya menambahkan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ia menjalankan operasi logis tertentu, misalnya pengujian apakah dua item data cocok. Caranya beroperasi. A. Item data yang akan diproses diambil dari penyimpanan utama seperti diarahkan oleh unit control dan melewati MDR masuk ke dalam register data atau akumulator dalam ALU. Di dalam item data tersebut disimpan. B. ALU tersebut kemudian menjalankan operasi yang dikehendaki pada data, misalnya penambahan, sebagaimana diarahkan oleh unit kontrol. ALU tersebut meninggalkan hasil dalam suatu register data, sementara ALU menyelenggarakan operasi. Ia bisa memanfaatkan registrasi lain miliknya sendiri seperti register operan dan result. Beberapa operasi logis atau memberi komputer kemampuan pembuatan keputusan. Mereka melakukan hal ini dengan memberikan kemampuan atau memungkinkan hasil dari suatu operasi menentukan instruksi mana yang berikutnya akan dijemput oleh unit kontrol. RISC dan CISC. Ada cara alternatif populer dalam perancangan prosesor, di mana prosesornya hanya mempunyai set instruksi sederhana yang didasarkan pada set instruksi kecil. Nama mesin semacam ini adalah reduced instruction set computers atau RISC. Untuk membedakannya dengan yang tradisional, maka alternatif tradisional tersebut disebut Complex Instruction Set Computers atau disingkat CISC. Dalam beberapa kondisi, komputer RISC bisa mempunyai kinerja yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan komputer CISC. Namun perbandingannya sulit dibuat, sebab mungkin akan diperlukan banyak instruksi RISC untuk mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan dengan satu instruksi CISC dalam beberapa situasi, sehingga jumlah instruksi yang dijalankan per detik bukanlah basis yang kuat untuk perbandingan. Arsitektur sistem komputer kecil. Nah, sekarang ada juga arsitektur sistem komputer kecil. Arsitektur dari suatu konfigurasi biasa untuk sistem yang didasarkan pada mikrokomputer ditunjukkan pada gambar 8. Asalkan terdapat slot yang mencukupi dalam bus tersebut, unit-unit lain bisa dipasangkan. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar arsitektur biasa yang disederhanakan dari suatu sistem
berdasarkan mikrokomputer kecil. Arsitektur sistem komputer, mini komputer, dan mainframe. Sistem mini komputer yang lebih kecil dapat dibedakan dari sistem berdasarkan mikro yang lebih besar. Dengan demikian, mini komputer biasa mempunyai fasilitas yang sangat berbeda dari mikrokomputer dan pada hakikatnya ia merupakan versi terskala kecil dari saudara kandungnya. Fasilitas hardware dari suatu sistem mini komputer biasa. A. Prosesor 32 bit. B. Beberapa banyak unit hard disk. Dalam pengertian luas, segala komputer yang berisi lebih dari satu prosesor bisa disebut komputer multiprosesor. Namun demikian, pengertian atau istilah ini biasanya dimaksudkan untuk menyebut prosesor yang menggunakan bersama memori utama yang sama. A. Asymmetric multiprocessing atau disingkat dengan AMP. Dalam mesin multiprocessing asimetris, satu mesin menjadi prosesor induk atau master dan yang lainnya menjadi bawahannya atau subordinasi. Arsitektur alternatif. Banyak dari komputer ini telah dirancang dengan tujuan untuk mencapai kecepatan komputasional yang lebih besar. 1. Pipeline Machine. 2. Array Processor. Bahasa assembly. Sekarang kita masuk ke materi bahasa assembly. Pengertian bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya. Assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Kelebihan bahasa assembly. 1. Ketika dikompilasi lebih kecil ukuran. 2. Lebih efisien dan hemat memori. 3. Lebih cepat dieksekusi. Kualitas bahasa assembly. 1. Dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. 2. Relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. 3. Lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Struktur instruksi bahasa assembly. Pertama, operation code atau opcode X0001. Kedua, source operand sumber X0001. Destination operand atau tujuan. Contoh LD A, H. Lanjut. Opcode source destination instruksi pindahkan isi register 8 bit H ke register 8 bit A. Isi H sama dengan isi A. Lanjut. Object code X0001 menulis program dalam assembly, artinya menggunakan mnemonic X0001. Mnemonics
untuk membuat program bukan untuk mikroprosesor disebut source code. Assembly program. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar strukturnya. Pertama, tulis program. 2, pilih alamat awal program mnemonic. Assembly untuk memperoleh objek code. Baru load objek code pada memori. Terakhir, run program. Software J80. 1. Title bar menunjukkan nama program dan status dari aplikasi J80 Simulator. 2. Menu bar pilihan menu yang ada pada aplikasi J80 Simulator. 3. Program locator box menunjukkan alamat program yang sedang di-load pada aplikasi J80 Simulator. 4. Register status box menampilkan isi data general register pada aplikasi J80 Simulator. 5. Flag register status box menampilkan isi data register bendera pada aplikasi J80 Simulator. 6. Instruksi status box. 7. 16 bit register box menampilkan isi data register 16 bit dan serta SP atau stack pointer dan PC atau program counter. 8. Special register box. 9. Interrupt control. 10. Tombol reset. 11. Tombol input. 12. Tombol NMI atau non-maskable interrupt. Peralatan penunjang J80 Simulator. 1. Assembler. Assembler adalah peralatan yang digunakan untuk menerjemahkan program assembly menjadi bahasa mesin. 2. Memory editor. Berfungsi untuk menampilkan isi memori. 3. Peripheral device. Peripheral device merupakan tools yang digunakan untuk mengendalikan instruksi input dan output dengan empat buah peralatan atau input atau output eksternal yang dapat disetak serta satu buah terminal yang dapat digunakan untuk melihat karakter ASCII dari data yang dikirimkan ke port tersebut. 3. Breakpoint Manager. Breakpoint Manager digunakan untuk memulai program debugger yang digunakan untuk mendebug dan memonitor jalan program. Contoh penulisan assembly. Nah, sini teman-teman bisa perhatikan gambarnya. Pengalamatan 1. Modus pengalamatan tersirat address data tidak perlu disebutkan karena sudah tersirat pada instruksi tersebut. Contoh pada mnemonic. 2. Modus pengalamatan dekat. 2. Modus pengalamatan dekat. 3. Modus pengalamatan tidak langsung. 4. Modus pengalamatan berindeks. Bahasa mesin dan assembly. Bahasa mesin, instruksi yang di-fetch dari memori untuk kemudian dieksekusi oleh mikroprosesor berformat biner. Kombinasi angka 0 dan 1 yang disebut bahasa mesin. Nah, teman-teman bisa memperhatikan pada tabel. Istilah dalam pemrograman assembly. 1. Istilah dalam pemrograman assembly. 2. Mode pengalamatan. 3. Pembagian instruksi. Dasar pemrograman assembly.
Pertama, memori atau memori, input atau output, port, alamat, data, register, instruksi, mnemonik, opcode, operan, komentar. Lanjut, kode mesin bahasa assembly. Lanjut lagi, assembler, compiler. Lanjut, style penulisan program, assembly, kode mesin, listing program. Register berada dalam CPU mikroprosesor. Digunakan untuk menyimpan data selama prosesor program subprogram berjalan. Lanjut, bersifat sementara. Lanjut, cepat. Lanjut lagi, memerlukan kode instruksi yang pendek. Lanjut, memiliki atau menggunakan nama tertentu. Memori berada di luar CPU. Lanjut, digunakan untuk menyimpan program dan data, maksudnya data. Lanjut, bersifat permanen atau sementara. Lanjut lagi, jumlah atau ukurannya besar atau banyak, jauh lebih banyak dari register. Lebih lambat dari CPU atau register. Memerlukan kode instruksi yang lebih panjang. Memiliki atau menggunakan data atau alamat memori. Input atau output. Pertama, berada di luar CPU. Kedua, harus ada kalau ingin berhubungan antara sistem mikro dengan dunia luar. Ketiga, tidak bersifat menyimpan data, hanya melewatkan data. Keempat, kapasitas terbatas atau lebih kecil dari memori. Kelima, lebih lambat dari CPU, register, memori. Keenam, menggunakan alamat port. Alamat register dinyatakan dengan nama, sedangkan memori dan port dinyatakan dengan alamat. Kedua, alamat menyatakan. Ketiga, untuk 8080, kode 8080 atau itu versi prosesor 8086 ya. Data menyatakan sesuatu yang disimpan atau diproses atau disalurkan, baik berupa suatu nilai atau kode program. Data disimpan di register atau memori. Dalam 8086, data yang diproses dalam bentuk satuan 8 bit atau 1 byte dengan nilai 0 sampai dengan 255. Kode mesin, program yang umumnya ditulis dalam bentuk kode hex. Kedua, merupakan kode yang dimengerti oleh mesin atau CPU. Ketiga, terdiri dari alamat dan kode instruksi atau data-data berupa program yang tersimpan di memori. Opcode, suatu kata atau tulisan atau simbol untuk menggantikan satu instruksi kode mesin, digunakan dalam pemrograman assembly. Operan, pertama, sesuatu yang dioperasikan. Kedua, dapat berupa register dan data atau alamat memori atau input atau output. Contoh A, B, register dengan register. B, 20H register dengan data 8 bit. Lanjut, A, dalam kurung 2000H register dengan alamat 16 bit. Catatan operan. Ada 4 jenis cara menulis operan. Data langsung atau 8 bit atau 16 bit atau label. Kedua, register atau 8 bit atau 16 bit. Lanjut, alamat langsung atau alamat 8 bit, 16 bit atau label. Lanjut, alamat dari register atau alamat tidak langsung. Mnemonik menyatakan satu perintah tunggal termasuk format data atau sesuatu yang dioperasikan oleh data tersebut, terdiri dari opcode dan operan.
Singkatan pada operan R register 8 bit, N data 8 bit, NN data 16 bit, D displacement pergeseran 8 bit. Instruksi menyatakan satu perintah atau program tunggal. Kedua, terdiri dari opcode dan operan. Label suatu tulisan yang digunakan untuk menunjukkan posisi dari suatu instruksi. Oke, dilanjutkan. Komentar suatu tulisan selain instruksi yang digunakan untuk menjelaskan program. Lanjut. Bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang dirakit atau dibuat untuk menggantikan kode mesin yang sulit untuk dibaca atau dihafalkan atau dimengerti atau ditulis. Kedua, terdiri dari label, opcode, operan, dan komentar. Assembler. Assembler adalah suatu program yang digunakan untuk menerjemahkan atau lebih tepat mengubah dari bahasa assembly ke dalam kode mesin. Dua, jika suatu komputer dengan prosesor tertentu digunakan untuk menerjemahkan kode dari prosesor lain, maka assembler tersebut diamankan atau cross assembler. Prinsip kerja assembler secara umum. Kita lanjut. Compiler, suatu program yang digunakan untuk menerjemahkan, menyusun, menggabungkan dari bahasa tingkat tinggi atau menengah ke dalam kode mesin. Oke, kita lanjut. Assembler direktif, perintah-perintah tambahan yang disertakan ke dalam program assembly tetapi bukan bagian dari perintah assembly. Contoh program. Nah, teman-teman bisa lihat pada halaman tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Penjadwalan proses. Nah, konsep dasar penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang menggunakan prinsip multi-programming dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa prosesor, maka CPU akan semakin produktif. Nah, lanjutkan teman-teman. Primitive scheduling, ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu 1. Pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting. 2. Pada saat proses berpindah dari keadaan running ke ready. 3. Pada saat proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. 4. Pada saat proses berhenti. Dispenser adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap menyelesaikan proses yang dilakukan selama short term atau scheduling. Algoritma penjadwalan. Nah, teman-teman bisa baca sendiri. Pertama, first come, first served scheduling atau disingkat dengan FCFS. Nah, teman-teman bisa lanjutkan sendiri. First come, first served scheduling. Nah, teman-teman di sini bisa melihat programnya atau contoh-contohnya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, seperti teman-teman bisa baca shortest job first scheduler. Di sini priority scheduling, round robin scheduling maksudnya. Nah, sekarang materinya telah selesai teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih.